Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat hari Minggu sesudah Natal. Majelis Jemaat GPB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan pada hari Minggu sesudah Natal ini adalah kehadiran yang mendatangkan perdamaian berdasarkan Matius 2 ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Seandainya kita bisa memilih sebutan untuk diri sendiri, sebutan seperti apa yang akan kita kenakan pada diri kita? Sebutan yang positif atau negatif? Yang menunjukkan kebesaran atau kehinaan? Dunia menawarkan sebuah semangat zaman yang mengagungkan kehebatan, gelar, prestasi, jabatan. Banyak orang berlomba untuk menjadi yang terkenal dan terdepan. Natal membawa semangat yang berbeda. Yang ditekankan bukan kehebatan orang, melainkan realisasi rencana Tuhan. Mengikuti rencananya jauh lebih bermakna daripada mengejar nama. Bahkan demi rencananya, kita kadangkala harus kehilangan nama. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia rela dianggap hina supaya rencana Allah digenapi di dalam kita. Dia dianggap hina supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa. Pemberita firman pada ibadah Minggu saat ini adalah Pendeta Frans P. Silitonga. Marilah kita berdiri menghayati firman Allah yang menandai iman percaya kita sambil menyanyikan Gita Bakti Lama ayat nomor 20, Yesus Raja Damai. Saudara-saudara yang bersuka cita Natal di hari kedua ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini. Sebab itu Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami mempercayakan diri kami kepadanya dan beroleh kehidupan-Mu kekal dan penuh. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun dalam iman dan kasih yang benar, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus Tuhan kami. Doronglah kami menjadikan Dia sumber inspirasi dan motivasi, serta kerangka acuan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari Natal kedua ini adalah dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke tanah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara, George Dantzig adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas. Kala itu dia terlambat untuk datang pada mata kuliah matematika. Ia memasuki kelas, namun ternyata teman-temannya sudah pada bubar. George melihat ada 2 buah soal pada papan tulis di mana dia sering kuliah. Ia berpikir bahwa itu pasti adalah pekerjaan rumah yang baru diberikan oleh sang profesor, sehingga dia mencatat pada bukunya dan membawanya ke rumah. Berhari-hari dia mencoba untuk menyelesaikan akan pekerjaan rumah tersebut. Berbagai cara ia coba. Mungkin ia berpikir, tak biasanya dosen profesor itu memberi tugas demikian sulitnya. Tapi pasti ada jawabannya, pasti ada, pikir George. Pada akhirnya ia berhasil mengerjakan soal nomor 1. Ia mengira itu adalah pekerjaan rumah, sehingga ia mengumpulkan tugas tersebut pada profesornya dan meletakkan di ruang kerja profesor tersebut. Ketika siang hari ia dicari oleh sang profesor tersebut, sang profesor bertanya bagaimana dia bisa menyelesaikan soal tersebut. George kemudian menjelaskan bahwa ketika itu ia terlambat mengikuti mata kuliah sang profesor dan dia hanya melihat ada 2 soal itu di papan tulis dan menganggap bahwa itu mungkin adalah pekerjaan rumah bagi para mahasiswa. Nah, saudara tahu apa jawaban dari sang profesor tersebut? Soal itu ditulis sang profesor ketika sedang menjelaskan tentang 2 buah soal tersulit di muka bumi ini, dan hingga saat itu tidak ada yang bisa memecahkannya. Berarti
Kalau saja saat itu George mengikuti mata kuliah tersebut, mungkin saat itu ia berpikir bahwa itu memang soal tersulit dan berpikir bahwa memang tak seorang pun dapat menyelesaikannya. Mungkin saja ia bisa teracuni oleh kata-kata profesornya tentang sulitnya soal itu. Nah, saudaraku, saat ini George menjadi profesor terkenal di Stanford University. Dialah pemecah soal tersulit, dan dia memecahkannya ketika dia memang tidak tahu bahwa yang dikerjakannya adalah soal tersulit yang pernah ada. Nah, saudaraku, pesan moral dari cerita ini, sesuatu akan terasa sulit apabila kita menganggap sulit. Maka alangkah baiknya kita memulai sesuatu tanpa anggapan sulit. Karena sesungguhnya hal sulit itu hanyalah sebuah anggapan. Nah, saudara-saudaraku jemaat Tuhan, Natal yang sudah kita lewati di saat pandemi COVID-19 dan juga ketika Yusuf dan Maria juga mengalami, sesungguhnya adalah saat sedih seperti pada sebagian orang. Sedih karena merayakan Natal tanpa orang yang dikasihi akibat terpisah oleh jarak dan mungkin ada yang telah meninggal. Sedih karena melewatkan masa Natal dengan terbaring di rumah sakit dan tentunya menjalani perawatan. Sedih juga karena beban pekerjaan yang menumpuk. Sementara karena penyesuaian dan PHK di sana sini, tenaga juga berkurang. Nah, yang mau dikatakan kepada kita, ada saatnya ternyata merayakan Natal yang lalu justru menjadi saat yang menyedihkan. Dan itu juga yang mau dikatakan kepada kita, keluarga kudus Yesus pun menyambut Natal dengan suasana kesedihan. Ketika bayi Yesus baru saja dilahirkan, keluarga kudus ini mesti segera menyingkir ke sebuah negeri yang jauh, yaitu negeri Mesir. Dalam pengembaraan ditempuh dengan suasana yang mencekam karena ancaman dari Raja Herodes. Tak sampai di situ, kesedihan melanda para ibu yang baru saja memiliki anak. Bayi-bayi dibunuh atas perintah kejam dari Raja Herodes. Keluarga-keluarga kehilangan anak-anak lelaki mereka. Sesedih apapun kisah yang terjadi, nyatanya kehidupan terus berjalan. Penyertaan dan petunjuk yang baru diberikan oleh Tuhan kepada keluarga Yusuf dan Maria, sehingga mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan selamat. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Saudaraku, Natal mungkin tak selalu menjadi saat yang menyenangkan. Ada berbagai kesedihan yang dapat kita rasakan. Walaupun demikian, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan petunjuk dan penyertaannya kepada kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan. Nah, saudaraku, kisah pembunuhan anak-anak lelaki di Bethlehem oleh Raja Herodes sekitar tahun 73 maksud saya sebelum Masehi hanya diceritakan oleh Injil Matius. Nampaknya penginjil Matius menulis kisah tersebut atas
dasar 3 pertimbangan. Yang pertama, melalui ketaatan Yusuf kepada utusan Allah, ya, dikatakan anak, yaitu Yesus serta ibunya Maria, diungsikan ke Mesir hanya untuk menghindari rencana keji dari Raja Herodes. Dengan mengutip Hosea pasal 11 ayat yang pertama, dikatakan, dari Mesir kupanggil anakku. Injil Matius mau menunjukkan bahwa Yesus seperti Israel baru yang ditarik oleh Allah dari wilayah keberdosaan, serta dijadikan pembawa dan pemenuhan janji-janjinya kepada manusia. Yang kedua, kehadiran Yesus merupakan ancaman bagi semua kekuatan jahat. Salah satunya wujud ekstrim ketika terjadi pembunuhan keji terhadap anak-anak lelaki yang tidak berdosa di Bethlehem, seperti yang dilakukan juga oleh Firaun pada semua anak lelaki Yahudi di Mesir. Ya, kita ingat kisah tentang Musa. Nah, saudaraku, di sini ditegaskan bahwa Yesus adalah Musa baru yang mesti dilahirkan dalam ancaman maut serta situasi kepedihan, tetapi dilindungi Allah. Yang ketiga, melalui kepekaan iman Yusuf, ya, Yesus dan Maria ibunya dibawa ke Nazaret. Dikatakan agar genaplah firman para nabi bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Pertanyaannya, mengapa begitu? Zaman itu dari Nazaret tidak ada yang baik. Injil Yohanes pasal 1 jelas sekali menyatakan, dan juga dinyatakan oleh Yesaya pasal 11. Dan kembali menegaskan bahwa satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya yang akan berbuah. Nah, saudaraku, di sini Injil Matius mewartakan karya keselamatan Allah melebihi semua perhitungan dan penilaian manusia. Kembalinya Yusuf, Maria dan Yesus dari Mesir ke tanah Israel menunjukkan suatu sikap ketaatan Yusuf kepada Allah. Yusuf tidak perlu lagi ragu-ragu mentaati perintah itu karena ia sadar bahwa perintah itu berangkat dari Allah melalui mimpinya. Yusuf dan Maria yang membawa anak itu kembali ke Israel, bukan ke Bethlehem di daerah Yudea, melainkan ke Nazaret di daerah Galilea. Ini juga untuk menghindari akan kebengisan anak Herodes yang menjadi raja yang baru, yaitu Arkelaus, yang memerintah Yudea dan Samaria antara tahun 4 sebelum Kristus. Ini pun dilakukan Yusuf dan Maria dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dalam kenyataan mereka menghindar dari Bethlehem di Yudea yang diperintah oleh Raja Arkelaus yang bengis, masuk ke Nazaret di Galilea yang diperintah saudaranya, yaitu Herodes Antipas, yang ternyata tak kalah pula bengisnya. Nah, saudaraku, inilah yang dimaksudkan Yesus kelak dikatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia
tak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-20. Nah, saudaraku, ini menekankan kenyataan bahwa Yesus tidak begitu disambut dengan baik di dunia ini atau oleh dunia ini. Bahkan dalam melaksanakan karya penebusan Allah, Ia harus mengalami penderitaan di kayu salib, mati dan dikuburkan. Bahkan dikatakan dalam penggalan iman kita, turun ke dalam kerajaan maut, walaupun bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudaraku, di minggu sesudah Natal ini, selaku orang percaya, marilah kita menunjukkan akan ketaatan kepada Tuhan dan tetap berjuang untuk mempertahankan iman, agar kiranya kita senantiasa menjadi orang yang terpercaya di hadapan Tuhan, hingga pada waktunya Yesus datang ke dunia ini kembali. Saudaraku, jauhlah dari kita tindakan yang lalai dan sifat yang memprioritaskan kekuasaan di atas segala-galanya. Sebaliknya, marilah saudara dan saya memelihara sifat melindungi, mengayomi sebagaimana yang dilakukan Allah melalui cerita Yusuf, Maria, dan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkaulah yang menghadirkan perdamaian itu di tengah-tengah dunia ini, juga di negara tercinta kami Indonesia. Karena itu ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami percaya perdamaian itu yang juga akan Engkau nyatakan ketika Engkau memberikan hikmat-Mu bagi kedua pemimpin negara kami ini yang telah melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju. Bila Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan naungan kasih-Mu, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya dan terus istimewa Kabinet Indonesia Maju ini juga boleh mewujudkan perdamaian Allah di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Yang di dalamnya juga Tuhan, kiranya Engkau melalui mereka akan pemimpin kami, bapak-bapak bangsa yang ada di negeri tercinta ini juga boleh Tuhan pakai untuk memulihkan akan perekonomian Indonesia. Juga di saat pandemi COVID-19 dan mempersiapkan diri pada tatanan baru, yaitu era new normal. Kami menyerahkan juga rencana vaksinasi yang akan berlangsung pada bulan Januari 2021. Tuhan berkati, ini juga kiranya menjadi sarana bukan saja Indonesia sehat, tapi rakyat mengalami akan kesejahteraan yang daripada-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi TNI, Polri, BIN, Densus 88. Bila Tuhan melalui mereka yang diberikan hikmat dari Tuhan, mereka boleh bertindak secara adil dan benar. Terlebih Tuhan, Engkau mau pakai akan semuanya itu untuk mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga berdoa secara khusus bagi Gereja Tuhan, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, beserta dengan gereja-gereja
baik yang ada di dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahkan aras yang lain kami serahkan. Biarlah kuasa kasih Tuhan memakaikan gerejamu, teristimewa melalui Majelis Sinode GPIB, melalui Satgas COVID-19, melalui musyawarah pelayanan yang ada di GPIB, bahkan jemaat-jemaat, dan terutama Tuhan, terutama kami berdoa bagi jemaat-jemaat di musyawarah pelayanan GPIB di Jabar 1, yang di dalamnya Tuhan, Engkau mempercayakan dalam diri kami selaku GPIB Jemaat Betel Bandung. Kami percaya Tuhan yang telah melindungi kami ketika kami merayakan Natal. Perdamaian itu telah nyata, dan Tuhan, kami percaya Engkau juga sedang mempersiapkan kami untuk memasuki menyongsong tahun yang baru. Kiranya kuasa kasih Tuhan dinyatakan. Sungguh pun kami tetap berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang juga masih menderita sakit, mereka yang juga merindukan akan pekerjaan, akan kehidupan yang layak, bahkan teman hidup, dan boleh menyelesaikan akan semua harapan dan mimpi mereka. Tuhan menolong dan memberkati. Dan biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan, ketika kami boleh merayakan akan hari-hari kami boleh menutup Natal di minggu yang terakhir ini, Engkau menolong kami Tuhan untuk menyongsong akan tahun yang baru. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah semuanya itu boleh berlaku karena kuasa kasih dari Tuhan Allah di dalam Yesus yang telah menjadi damai Natal dan menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, ketika kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, kiranya kita juga menghayati hikayat orang-orang Majus dari timur, yaitu ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Maka, marilah kita memberi persembahan syukur, sebab karya penyelamatan Allah sungguh nyata di dalam Tuhan Yesus pada hari Natal ini. Saudaraku jemaat, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Cinta kasihlah yang mampu bertahan
dan membawa setiap kehidupan pada rancangan Allah yang penuh damai sejahtera. Mari berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita dengan kita bakti 126 Damai Sejahtera. Saudaraku jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.